Selamat pagi semua. Kasih kemurahan Tuhan selalu melingkupi setiap anak-anak yang berharap terus kepadanya. Amin. Saat ini saya mau membagi manisnya roti hidup dari Bapa kita yang baik dari Mazmur 45 ayat 3. Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia, kemurahan tercurah pada bibirmu. Sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Di sini dikatakan kemurahan tercurah pada bibir. Ini gak biasa kita dengar sih. Biasanya kan kemurahan itu apa yang kita lakukan atau misal berbagi, tapi ini ada juga kemurahan pada bibir. Jadi di sini bisa diartikan kemurahan tercurah pada bibir itu bisa berarti kemurahan dalam berkata-kata atau tidak pelit untuk mengeluarkan kata-kata yang bagaimana? Pasti kata-kata sesuai kebenaran firman, yaitu kata-kata yang memberkati atau kata-kata yang penuh optimis, semangat, positif tapi sesuai kebenaran ya. Jangan malah sebaliknya mengeluarkan kata-kata yang sinis, kata-kata kutuk, kata-kata melemahkan, kata-kata negatif. Apalagi biasanya kalau kita terbawa emosi atau sedang kesal, pasti secara natural yang keluar bukan kata-kata yang penuh berkat atau kata-kata yang baik. Yang keluar pasti seperti pahitnya hati, maka yang keluar juga demikian dari bibir kita. Tapi di sini Tuhan bukakan hal baru lagi. Kalau kita menjadi indah, kita dipandang indah sama Tuhan. Kalau ada kemurahan dari bibir kita yang tercurah apa artinya? Berarti terus-menerus, tidak pelit kita mengeluarkan kemurahan, kata-kata berkat untuk diri kita dan untuk orang lain sekitar kita. Sering sekali ketika sedang tertekan, kita bisa saja mengeluarkan kata-kata yang negatif untuk diri kita sendiri. Bahkan lebih ngeri kata-kata kutuk lagi untuk diri sendiri. Itu lebih parah lagi. Tapi di sini Tuhan bilang, kalau kamu mau terlihat elok, terlihat cantik, bukan masalah bagaimana kita mendandani diri kita secara jasmani. Tuhan bilang di sini kita terlihat cantik, elok di matanya Tuhan kalau bibir kita ini mengeluarkan kata-kata berkat atau kata-kata kebenaran dengan murah, dengan kemurahan, dengan tidak pelit kita mengeluarkannya. Jadi mari terus memulai hidup kita, mengawali hidup kita, terus kita berkata perkataan yang penuh berkat dan kebenaran. Kita jangan pelit mengeluarkan kata-kata penuh berkat dan kebenaran dalam hidup kita dan bahkan untuk semua orang di sekitar kita. Bukan ditentukan oleh kondisi pikiran kita yang lagi mumet atau kondisi hati kita yang lagi amburadul, no. Tapi karena kita tahu Tuhanlah yang rindu bibir kita dipenuhi kemurahan yang demikian. Bukan maksudnya murah, tapi murah dalam mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang optimis, bahkan sesuai kebenaran dan kata-kata yang memberkati. Dan di sini Tuhan katakan ada buahnya ketika kita terus menjaga bibir kita mengeluarkan kemurahan. Ketika bibir kita biasakan mengeluarkan kemurahan dari kata-kata berkat atau kebenaran, buahnya selain elok di mata Tuhan, indah di mata Tuhan, bahkan di sini Tuhan memberkati selama-lamanya. Wow,
Jadi kita jangan kebalik. Jangan kita hanya ingat janjinya Tuhan. Kalau kita itu indah di mata Tuhan, elok di mata Tuhan, terus kalau kita itu selalu diberkati sama Tuhan, kunci awalnya ini pada perintahnya. Milikilah kemurahan yang tercurah dari bibir kita. Jadi jangan pelit memperkatakan kebenaran, memperkatakan berkat, hal-hal yang positif, hal-hal yang penuh optimis, semangat untuk diri sendiri dan orang lain. Biarlah tercurah setiap saat, keluar setiap saat kata-kata demikian. Jadi dibalik kata-kata yang tidak sesuai kebenaran, tidak memberkati, itu benar-benar kita buang dari bibir kita. Kita pelit akan itu, tapi kita harus murah dalam mengeluarkan kata-kata yang enak di telinga Tuhan, maka pasti itu menjadi dampak di telinga orang banyak dan diri kita sendiri. Karena kembali lagi, perkataan itu adalah doa. Kalau kita mengungkapkan, mengeluarkan kata-kata kebenaran, maka itulah doa kita untuk diri kita dan orang lain. Tapi kalau yang kita keluarkan kata-kata yang buruk, kata-kata menekan, kata-kata kemustahilan, kata-kata pesimis, maka itulah yang kita alami juga. Karena kita mengimani, meyakini kata-kata itu, makanya bisa keluar dari bibir kita. Jadi hati-hati banget kita kalau dalam kondisi lagi gak enak hati kita, lagi mumet pikiran kita. Ayo, kalaupun susah mengeluarkan kata-kata berkat, kata-kata positif, ayo kunci bibir kita. Jangan mau mengeluarkan kata-kata yang sia-sia, yaitu kata-kata di luar kebenaran dan berkat Tuhan, yaitu kata-kata yang pesimis, kata-kata yang mengutuk, kata-kata yang melemahkan iman dan diri sendiri. Amin. Lanjut di Mazmur 45 ayat 4. Ikatlah pedangmu pada pinggang, hai pahlawan, dalam keagunganmu dan semarakmu. Di sini dibukakan pedang pada pinggang, itu bisa berarti sesuatu yang kita banggakan, sesuatu yang berharga di hidup kita. Kita ikatkan atau diikatkan pada pinggang, bukan yang berharga di hidup kita. Kita ikatkan atau kita letakkan di atas kepala. Itu bisa diartikan apa yang kita banggakan, apa yang kita capai sampai detik ini. Mungkin dari jabatan, dari penghasilan, dari hal-hal apa yang berharga di hidup kita, termasuk keluarga, koneksi, itu kita ikatkan di pinggang, bukan kita taruh di atas kepala kita. Berarti artinya apapun yang berharga di hidup kita, yang penting di hidup kita, itu tidak memimpin diri kita, tapi kita taruh di pinggang. Artinya tetap kita yang bisa mengendalikan apa yang berharga dalam diri kita. Apa yang kita pegang atau kita jaga selama ini, kita yang mengendalikan. Bukan yang berharga itu yang mengendalikan kita. Misal uang yang banyak, bukan uang yang mengendalikan kita. Keluarga atau orang-orang, jabatan, bukan, mereka juga tidak boleh mengendalikan kita. Karena yang menjadi tuan atas diri kita tetaplah Tuhan Yesus. Makanya apapun yang berharga yang kita punya itu diikatkan di pinggang, bukan kita taruh di atas kepala kita. Jangan sampai ada hal-hal apapun bentuknya, bahkan diri kita sendiri, jangan sampai melebihi takutnya kita akan Tuhan. Fatal akibatnya, karena kita kembali ada diselamatkan oleh Tuhan Bapa kita yang baik. Maka kepala kita yang berada di atas kita adalah Tuhan. Apapun yang kita miliki, kita pegang, itu ibarat diikatkan di pinggang, bukan kita
tidak anggap juga, bukan keluarga nggak kita anggap, bukan pencapaian jabatan atau keuangan harta nggak kita anggap, nggak kita hargai, tapi kita posisikan pada tempat yang benar. Makanya diibaratkan di pinggang. Tetap kita jaga, tapi tidak boleh memimpin hidup kita. Amin. Biarlah Tuhan Bapa kita yang selalu memimpin hidup kita dalam segala aspek. Bukan apapun yang kita miliki, apapun yang berharga, apapun yang kita capai, apapun yang kita banggakan, apalagi bukan juga diri kita. Mungkin ini gampang mengatakannya, tapi dalam prakteknya sangat tidak gampang, karena sering sekali kita merasa ya diri kita miliknya kita, keluarga kita lebih berharga, jabatan, penghasilan, kekuasaan itu berharga banget, gak gampang dapatnya. Tapi apapun itu, jangan mau kita dikendalikan oleh apapun. Bagaimana caranya? Ya dengan terus merendah, berserah, dan melekat sama Tuhan. Maka Tuhanlah yang terus memurnikan pemahaman kita yang benar, siapa yang kita posisikan di atas hidup kita, dan siapa dan atau apa yang kita jaga di hidup kita, tapi tidak melebihi tingginya Tuhan di hidup kita. Amin. Tetap semangat menjaga apa yang kita punya dan diposisikan pada tempatnya, dan Tuhan yang kita sembah diposisikan di atas segalanya dari hidup kita. Amin. Ayat 5. Dalam semarakmu itu majulah demi kebenaran, peri kemanusiaan dan keadilan. Biarlah tangan kananmu mengajarkan engkau perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Wow, ini seperti di undang-undang ya, kebenaran, peri kemanusiaan dan keadilan. Ternyata diawali dari firman Tuhan ya. Sila Pancasila ya. Jadi di sini dibukakan kebenaran, peri kemanusiaan dan keadilan. Itulah 3 hal yang harus tetap kita pertahankan, kita pegang sungguh-sungguh, kita pupuk menjadi tabiat karakter kita di dalam Tuhan, atau karakter kita karena Tuhan ada di hidup kita. Sekalipun kita memiliki pedang atau semarak atau hal-hal berharga yang kita banggakan dalam hidup kita, itu diibaratkan seperti itu. Pedang itu kan senjata, hal yang kita banggakan. Semarak itu ya hal yang membuat kita bahagia memiliki semua yang kita banggakan atau yang kita capai itu. Sekalipun kita memiliki itu di hidup kita, yang selama ini kita banggakan, kita perjuangkan, atau dalam kondisi semarak, dalam kondisi bahagia, atau berpesta saking kita berhasil memperoleh sesuatu keberhasilan misal, tetap Tuhan ingatkan di sini 3 hal tersebut tidak boleh tersingkirkan dalam tabiat hidup kita. Amin. Jadi apapun kesibukan kita, apapun profesi kita, dan bagaimanapun keberhasilan kita, betapapun kita penuh kebahagiaan karena keberhasilan, karena apa yang kita miliki, atau karena orang-orang di sekitar kita yang mengasihi dan mendukung kita, apapun pengaruh dari luar, tetap hidup kita, kata Tuhan di sini, haruslah tabiat kita, haruslah ciri khas hidup kita. Jangan luntur oleh apapun yang kita miliki atau membahagiakan kita. Tabiat atau ciri khas hidup kita haruslah tetap memegang atau mengasah hidup kita, atau memperlihatkan hidup kita melalui kebenaran, keadilan, dan peri kemanusiaan. Ini 3 hal yang sering kita dengar bahkan di Undang-Undang Pancasila, Sila Pancasila. Tetapi ini juga hal yang tidak mudah tetap stabil kita pegang. Bisa saja karena pekerjaan
bisa jadi kurang adil, bisa jadi kurang benar. Apalagi kalau sibuk dengan diri sendiri, bisa jadi tidak atau kurang berperi kemanusiaan. Sangat bisa kan? Tapi Tuhan gak bilang di sini, kejarlah keuntungan yang besar, kejarlah tahta jabatan yang tinggi, kejarlah ini itu. Tapi Tuhan ingatkan di sini, tetap yang kita kejar ya ini, keadilan, kebenaran, peri kemanusiaan. Jadi dalam semua aspek hidup kita, kita harus tonjolkan ini lebih dari apapun yang biasanya lebih berharga untuk kita tonjolkan. Bahkan di sini dikatakan, biarlah tangan kananmu mengajarkan engkau perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Wow. Tuhan gak bilang biarlah tanganmu terus kamu gunakan untuk mencari uang, untuk dapat keuntungan-keuntungan besar. Tuhan gak bilang itu loh. Tuhan bilang tangan kanan kita mengajarkan perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Jadi setelah kita menghidupi atau karakter kita semakin dibentuk untuk tetap berpegang pada keadilan, kebenaran, dan peri kemanusiaan, bahkan kita harus mengajarkannya pada orang-orang sekitar kita. Biarlah tangan kananmu mengajarkan engkau perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Ini benar-benar sesuatu yang Tuhan tekankan lebih lagi, bahkan peri kemanusiaan. Jadi ya, kita memang gak boleh hidup untuk diri kita sendiri. Saya juga tertegur di sini. Seringkali dalam aktivitas kita yang sibuk, boro-boro punya waktu untuk orang lain, untuk diri sendiri kadang kurang waktu. Karena sibuk oleh pekerjaan atau hal-hal yang penting lainnya. Tapi Tuhan tegur di sini, jangan pernah kebenaran, keadilan, dan peri kemanusiaan luntur dari tabiat hidup kita. Itu yang Tuhan rindu dari hidup kita. Bahkan kelak kita bisa berbagi tentang tiga karakter ini. Amin. Biarlah Tuhan Bapa kita yang baik memberikan kita hati yang rela, roh yang rela untuk mau tetap hidup bertindak dalam kebenaran, keadilan, dan peri kemanusiaan, kepedulian terhadap sesama. Amin. Terus Mazmur 45 ayat 5 sampai 9. Itu tadi ayat 5 udah, sekarang ayat 6 ya. Anak-anak panahmu tajam menembus jantung musuh raja. Bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Jadi di sini dibukakan, inilah anak panah atau kekuatan yang Tuhan inginkan untuk selalu kita asah, yaitu kebenaran, keadilan, dan peri kemanusiaan. Lebih ditajamkan Tuhan lagi melalui ayat ini. Anak-anak panahmu tajam menembus jantung musuh raja. Bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Jadi benar-benar kalau kita tetap pegang hidup di dalam keadilan, kebenaran, dan peri kemanusiaan atau kepedulian terhadap sesama, itu pasti bisa ibarat menembus jantung raja, ibarat itu pasti bisa menyentuh hati orang. Siapa sih yang gak senang dipedulikan, iya kan? Siapa sih yang gak suka sama orang yang tetap hidup adil dan hidup benar? Sekalipun ada yang gak suka kebenaran dan keadilan, itu bagi orang-orang yang penuh kemunafikan atau keegoisan. Tapi pasti ada juga orang-orang yang akan takjub dengan karakter
orang yang hidup benar dan hidup adil. Karena tidak semua orang mau hidupnya itu tidak adil dan tidak benar. Pasti ada, walaupun orang yang tidak kenal Tuhan. Jadi ibarat 3 karakter yang kita pegang itu, yang Tuhan ingatkan di hidup kita, itu bisa menyentuh hati orang, itu bisa membuat takjub orang-orang di sekitar kita. Bahkan di sini dikatakan bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Benar-benar keadilan, kebenaran, dan perikemanusiaan, memanusiakan manusia, itu benar-benar seperti senjata yang bisa melumpuhkan orang-orang di sekitar kita yang mungkin selama ini benci akan kebenaran, keadilan, dan sifat yang peduli terhadap sesama, yang perikemanusiaan. Sekali lagi, ini tidak mudah dengan kekuatan sendiri, karena pada dasarnya manusia egois. Tapi biarlah ketika kita tetap berpegang sama Tuhan, apa yang Tuhan mau ini menjadi kesukaan, bahkan kebanggaan kita. Lebih daripada kita membanggakan posisi, jabatan, keuangan, koneksi, pencapaian apapun. Inilah panah kita, inilah senjata kita, inilah kebanggaan kita kalau tetap mengasah hidup kita, karakter kita, tabiat ciri khas hidup kita. Tetap hidup benar, tetap hidup adil, dan menghargai sesama seperti diri kita sendiri. Amin. Lalu ayat 7, tahtamu kepunyaan Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Jadi di sini dibukakan lagi, Tuhan janjikan tahta atau apa yang kita miliki justru bisa bertahan selamanya kalau tongkat hidup kita adalah tongkat kebenaran, bukan tongkat ketamakan atau hal-hal lainnya. Wow, Tuhan lebih pertegas di sini ya. Jadi dalam hidup ini kita malah gak usah terlalu pusing bagaimana supaya jabatan tetap bertahan, bagaimana supaya harta tetap bertahan, bahkan bertambah, bagaimana supaya koneksi tetap solid, maka semakin banyak yang mengikuti kita. Nggak usah fokus ke situ, itu tetap adalah buah. Tapi di sini Tuhan ingatkan bagaimana yang kita miliki itu bertahan dengan kita tetap berpegang pada tongkat yang Tuhan berikan, yaitu tongkat kebenaran, tongkat keadilan. Itu yang Tuhan mau. Maka kalau kita berpegang pada tongkat kebenaran dan keadilan sesuai firman Tuhan, maka apapun yang kita pegang, yang kita miliki saat ini, atau seolah tahta yang kita bertahta saat ini, yang kita banggakan saat ini, itulah yang membuat tetap bertahan, tidak gampang runtuh. Jadi bukan karena kekuatan kita apa yang kita miliki tetap bertahan, tapi kalau kita berpegang pada tongkat yang Tuhan berikan, yaitu tongkat kebenaran, keadilan dalam semua aspek hidup kita. Biarlah Tuhan terus memberikan kita kekuatan untuk berpegang pada tongkat kebenarannya. Amin. Kita aplikasikan dalam semua aspek, berbeda-beda pekerjaan, kesibukan, atau tantangan tiap orang, tetapi tongkat yang kita pegang tidak boleh berganti. Tetap tongkat kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran firman Tuhan. Tongkat itu yang selalu kita bawa, supaya kita gak pincang di hidup ini, supaya apa yang kita miliki, apa yang kita usahakan, apa yang kita lakukan tidak pincang atau gampang runtuh, gampang hancur. Kalau kita tetap berpegang pada tongkat kebenaran Tuhan, kebenaran sesuai firman Tuhan. Amin. Ayat 8.
Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Jadi di sini dibukakan lagi, Tuhan kita sangat mau kalau aroma hidup kita, wanginya hidup kita adalah keadilan. Itulah yang membedakan kita dengan wangi hidup orang lain di luar Tuhan. Jadi Tuhan lagi ingatkan di sini, tidak penting kita pakai parfum sewangi apapun, atau kita percantik hidup atau diri kita secara fisik bagaimanapun, karena yang membuat kita wangi di hadapan Tuhan dan yang membuat hidup kita itu wangi atau berdampak untuk diri sendiri dan sekitar kita. Kalau aroma hidup kita itu keadilan, itu yang Tuhan mau. Kita harus mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Kefasikan itu apa? Ya, hal-hal di luar takut akan Tuhan. Kalau kita menjaga keadilan dalam hidup kita, memegang keadilan dalam hidup kita, buahnya adalah, di sini dikatakan Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutu. Bahkan pasti ada perbedaan yang Tuhan berikan. Ada urapan Tuhan. Ternyata urapan Tuhan itu mengalir pada orang yang memegang keadilan. Jadi jangan selama ini kita hanya minta diberkati, diurapi. Ternyata kunci diberkati tadi apa? Hidup dalam kebenaran, keadilan, dan peri kemanusiaan. Lalu diperuncing lagi di sini. Kunci pengurapan Tuhan itu nyata. Pengurapan itu apa? Kekuatan Tuhan itu mengalir, hikmat Tuhan itu mengalir, kasih Tuhan itu mengalir di hidup kita. Kuncinya apa? Ya kita berpegang pada keadilan ternyata. Barulah hidup kita ini wangi di hadapan Tuhan. Kita gak bisa bawa harta sebanyak apapun, jabatan setinggi apapun, kepintaran, pengetahuan kita sejenius apapun di hadapan Tuhan, itu gak wangi di hadapan Tuhan. Yang wangi di hadapan Tuhan, ibarat kalau kita mempersembahkan sesuatu, sering kan ada sebagai dupa yang harum. Ternyata dupa yang harum itu, persembahan yang harum itu bukan hanya kata-kata doa kita. Kalau kita hidup dalam keadilan, wow, bahkan mungkin di sini lebih adil dari orang yang punya profesi membela keadilan kali ya. Karena yang punya profesi membela keadilan kan berdasarkan ilmu pengetahuan di bumi. Tapi kita memegang keadilan berdasarkan ilmu surga. Halo, sekali lagi secara manusia gak mudah. Tapi Tuhan rindu seperti ini, ya kita harus mau seperti ini. Karena ini kerinduan Bapa kita. Jadi kunci kita diurapi, ya kita hidup dalam keadilan. Kunci hidup kita harum di hadapan Tuhan. Kalau hidup kita ini adil, kita hidup dalam keadilan. Biarlah kekuatan Tuhan terus membuat kita mampu dan rindu hidup dalam keadilan ya. Jadi kita gak usah terlalu gila, oh urapi aku Tuhan, oh berkati aku Tuhan. Tuhan tanya, kamu udah hidup adil gak? Kalau kamu hidup adil, otomatis pengurapan itu ada, otomatis kamu itu harum di hadapan. Terus kamu mau diberkati, kamu udah hidup dalam kebenaran gak? Kamu udah hidup dalam keadilan gak? Kamu udah berperi kemanusiaan, melihat sesama seperti dirimu sendiri, memanusiakan manusia. Kalau demikian, ya berkat Tuhan mengalir untuk kamu. Jadi yang tetap diingatkan di sini, fokus pada perintah atau keinginan Tuhan, maka janji dan berkat itu akan otomatis ngikutin. Jangan kita fokus diberkati doang,
Kita mengimani berkat pun, kalau kita belum melakukan perintah, ya gak akan turun. Malah kita capek lama-lama. Makanya bisa kepahitan sama Tuhan. Kok Tuhan gak kasih janjinya ini, kasih janjinya itu. Tuhan udah bilang, yang gratis itu keselamatan. Tapi janji dan berkat harus ada yang kita tabur dulu, yaitu taat sama perintahnya. Amin. Ayat 9, segala pakaianmu berbau murga, haru dan cendana. Dari istana gading, permainan kecapi menyukakan engkau. Ayat 10, di antara mereka yang disayangi terdapat putri-putri raja di sebelah kananmu. Berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Ya mungkin ini agak dalam ya tentang perumpamaannya, tapi sebenarnya di sini dibukakan ibarat Tuhan menambah-nambahkan wanginya hidup kita karena kita hidup dalam keadilan dan kebenaran. Amin. Dan layaklah kita dipanggil sebagai putri raja, putrinya Tuhan, anak kesayangan Tuhan. Wow, agak dalam ini ya. Jadi semakin kita berpegang hidup dalam keadilan dan kebenaran, semakin Tuhan membuat wangi pakaian kita itu berbau murga, haru dan cendana. Itu adalah pohon atau tanaman yang sangat wangi, yang sering digunakan untuk bahan dari parfum. Jadi parfum kita versi Tuhan itu keadilan dan kebenaran, bukan parfum termahal apapun yang ada di bumi, yang dijual di bumi. Parfum hidup kita, wanginya hidup kita, yaitu kalau kita hidup dalam keadilan dan kebenaran, itu yang harus kita kejar. Bukan membeli parfum termahal apapun, tetap aja bau di hadapan Tuhan kalau kita gak hidup dalam keadilan dan kebenaran. Hello. Bahkan kita layak dipanggil sebagai putri raja, anak Tuhan, yang diberi pakaian seperti permaisuri sama Tuhan, berpakaian emas loh. Luar biasa kan? Kalau kita hidup dalam keadilan dan kebenaran lagi. Jadi perintahnya kita hidup dalam keadilan dan kebenaran. Akibatnya, berkatnya adalah kita akan wangi di hadapan Tuhan. Kita akan menjadi putri Tuhan yang dikasihinya. Bahkan Tuhan kasih kita ibarat pakaian permaisuri yang terbuat dari emas. Ya Tuhan akan dandani kita. Tuhan akan berikan apa yang terindah untuk hidup kita. Apa yang kita butuhkan secara jasmani pun Tuhan akan berikan ketika kita lebih dulu berpegang atau hidup dalam prinsip keadilan dan kebenaran. Wow. Jadi kita gak usah sibuk ya cari parfum-parfum terlalu mahal yang melebihi kapasitas kita untuk membeli parfum. Karena yang penting itu kita wangi di hadapan Tuhan, bukan wangi di hadapan sesama. Bukannya kita gak mandi hidup bersih, tapi tetap kita fokusnya bagaimana kita wangi indah di mata Tuhan. Karena Tuhanlah Tuhan kita, bukan manusia atau sesama Tuhan kita. Bahkan kalau kita berpegang pada apa yang Tuhan mau, bahkan kita juga akan dicium wangi oleh sekitar kita. Siapa sih yang gak suka kalau orang itu hidup adil, hidup benar? Masih banyak yang suka. Masih banyak yang senang sama orang yang hidup adil dan hidup benar. Dan sekalipun tidak disukai, kalau Tuhan suka demikian, Tuhan akan meluputkan kita dari orang-orang yang gak suka itu. Dan Tuhan janjikan di sini, kita akan lebih wangi karena kita hidup benar dan adil.
Tuhan akan berikan kita pakaian emas seperti permaisuri, dan barulah kita layak dikatakan putri raja, putrinya Tuhan. Jadi kita jangan hati-hati, jangan sok-sok langsung aku anak Tuhan yang diurapi. Hello, kita udah hidup dalam kebenaran keadilan gak? Kalau belum, kita masih belum bisa mencapai itu. Kita anak yang diselamatkan iya, tapi putri raja yang diurapi, yang wangi, yang diberikan pakaian emas, yang diberikan fasilitas-fasilitas terbaik sama Tuhan melalui berkat-berkatnya untuk kita di dunia. Ya kalau kita hidup dalam kebenaran dan keadilan, semua itu adalah buah pada akhirnya, yaitu fasilitas-fasilitas yang indah dari Tuhan. Jadi ditekankan lagi, ayo fokus kita tetap hidup dalam tabiat benar dan adil. Amin. Karena kita ini putri raja. Amin. Mazmur 45 ayat 11 dan 12. Dengarlah hai putri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu, lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi gairah karena keelokanmu, sebab dialah tuanmu, sujudlah kepadanya. Jadi di sini dibukakan, jangan ada satupun yang mempengaruhi atau mengubah karakter kita di dalam takut akan Tuhan atau mematuhi perintah sekalipun orang terdekat kita. Jadi di sini hati-hati, kan di sini dikatakan lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Jadi bukannya kita nggak menganggap orang sekitar kita atau tidak menghargai orang yang patut kita contoh di hidup ini. Tapi kalau orang-orang sekitar kita, bahkan keluarga kita, membuat kita tidak hidup dalam kebenaran dan keadilan, ya kita harus tarik garis keras di situ. Yang kita teladani adalah karakternya Bapa kita, bukan karakter sesama kita atau keluarga kita kalau menolak keadilan dan kebenaran. Karena di sini ditegaskan, biarlah raja itu Tuhan, menjadi gairah karena keelokanmu, sebab dialah Tuanmu, sujudlah kepadanya. Jelas banget di sini. Biarlah Tuhan menjadi bergairah, menjadi lebih tertarik karena keelokan kita. Keelokan kita di mata Tuhan apa? Ya hidup dalam keadilan dan kebenaran. Kita cantik terlihat sama Tuhan kalau kita hidup dalam kebenaran keadilan. Kenapa kita harus pegang itu? Karena Tuhan adalah Tuhan kita, ada di firman ini. Sujudlah kepadanya. Jadi kita gak boleh sujud pada kehendak diri kita pribadi. Kita gak boleh sujud pada perkataan orang atau perkataan keluarga sekalipun, kalau tidak seiring dengan maunya Tuhan. Kalau kita disuruh tidak adil, tidak hidup benar, kita harus tinggalkan itu. Bukan berarti kita tinggalkan orang di sekitar kita, enggak. Kita tinggalkan karakter yang seperti itu. Kita harus pegang karakter yang Tuhan mau. Karena Tuhan bilang kita terlihat indah kalau kita hidup dalam kebenaran dan keadilan. Dan kita harus melakukannya. Karena Tuhan adalah Tuhan kita. Bahkan Tuhan bilang di sini, sujudlah kepadanya. Kita harus tunduk sama kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan apa? Kita hidup dalam keadilan kebenaran. Itu sudah garis kerasnya. Itu sudah tidak ada tawar-menawar di situ. Tidak ada 10%, 20% kita bisa tidak adil, tidak hidup benar. Jadi lebih keras lagi Tuhan tekankan di sini. Mungkin kita pernah jatuh, kita pernah salah, kita pernah hidup tidak benar, tidak adil. Tapi melalui kebenaran ini, ayo kita perbaiki kembali, kita minta kekuatan dari Tuhan. Dan betapa bahagianya kan kalau kita ini dipandang indah sama Tuhan. Jangan dipandang jijik sama Tuhan. Kamu udah diselamatkan, kamu udah diberikan yang terbaik, tapi kamu tetap jijik kelihatannya, kamu tetap bau karakternya. Jangan kita mau bau di hadapan Tuhan.
Kalau kita nggak hidup dalam kebenaran, keadilan, dan peri kemanusiaan tadi, kita akan tetap tercium bau, kita akan terlihat jelek di mata Tuhan. Dan kita nggak dapat pakaian berlapis emas atau hal-hal yang indah, fasilitas-fasilitas yang indah yang Tuhan bisa berikan kalau kita hidup benar dan adil. Ayo kita kejar untuk hidup benar dan adil. Ayat 13. Putri Tirus datang dengan pemberian-pemberian. Orang-orang kaya di antara rakyat akan mengambil muka kepadamu. Jadi di sini diingatkan, bisa saja akan banyak pengaruh-pengaruh luar yang membuat prinsip kita untuk lepas dari karakter keadilan dan kebenaran. Karena di sini dikatakan orang-orang kaya di antara rakyat akan mengambil muka kepadamu. Jadi kita harus hati-hati. Siapapun orang yang terlihat baik, terlihat murah hati di sekitar kita, kalau itu membuat kita menyimpang dari keadilan dan kebenaran, tinggalkan. Jangan kita izinkan karakter yang Tuhan mau di hidup kita luntur karena pengaruh apapun dan siapapun atau bagaimanapun. Tetap pegang tongkat yang Tuhan titipkan buat kita, tongkat maraton yang Tuhan berikan untuk kita. Tongkat maratonnya apa? Keadilan, kebenaran, peri kemanusiaan. Amin. Ayat 14-15. Keindahan belaka putri raja itu di dalam pakaiannya berpakankan emas. Ayat 15. Dengan pakaian bersulam berwarna-warni, ia dibawa kepada raja. Anak-anak dara mengikutinya, yakni teman-temannya yang didatangkan untuk dia. Jadi di sini dibukakan lagi, diingatkan lagi, biarlah pakaian kebesaran kita diselimuti karakter dan perintah Tuhan. Salah satunya yang membuat harum diri kita, jika kita tetap hidup berprinsip dalam kebenaran dan keadilan. Itulah dalamnya pakaian kita, atau agak seremnya pakaian dalam ya, enggak sih, maksudnya itulah pakaian, itulah yang kita kenakan dalam diri kita. Keadilan dan kebenaran tadi, itulah jadi pakaian kita, pakaian hidup kita. Sehingga akan banyak orang yang takjub dan mau menjadi pengikut kita ketika kita tetap hidup di dalam prinsip yang Tuhan mau. Prinsip kebenaran Tuhan itu manis. Ibarat di mana ada gula, di situ banyak semut kan. Jadi percaya aja, di mana ada kebenaran dan keadilan yang selalu kita pegang, pasti banyak orang yang menyukainya, pasti banyak orang yang merasa diberkati karena kita tetap pegang prinsip kebenaran dan keadilan. Orang gak akan suka sama orang yang pilih kasih kan? Ya berarti kalau gak pilih kasih ya hidup adil. Orang gak akan suka sama orang yang suka bohong, suka berkata palsu. Ya berarti orang akan suka dengan hal yang benar. Dan orang gak akan suka dengan orang yang tidak menghargai sesama, yang tidak tahu keadaan sesama, yang tidak menaruh iba terhadap sesama. Berarti orang akan suka dengan orang yang berperi kemanusiaan, yang menghargai manusia. Jadi kita gak usah takut dimanapun kita melangkah. Tetap pegang tongkat kebenaran, keadilan, dan peri kemanusiaan. Kita akan seperti gula yang dikerumuti semut. Karena banyak orang yang suka dengan 3 hal yang Tuhan titipkan buat kita. Amin. Luar biasa. Tuhan bukakan bagaimana pakaian kita harum, bagaimana diri kita elok di mata Tuhan.
Jadi jangan mau kita menghampiri Tuhan dengan pakaian yang busuk, dengan wangi yang bau. Karena pakaian yang indah, wangi yang harum dari tubuh kita, kalau kita, tubuh, jiwa, dan roh kita hidup dan menghidupi dan berpegang terus dalam keadilan, kebenaran, dan peri kemanusiaan dengan kekuatan Tuhan. Ayo kita kejar itu, kita pegang itu setiap saat. Amin. Terakhir, ayat 17-18, para bapa leluhurmu hendaknya diganti oleh anak-anakmu nanti. Engkau akan mengangkat mereka menjadi pembesar di seluruh bumi. Aku mau memasyurkan namamu turun-temurun, sebab itu bangsa-bangsa akan bersyukur kepadamu untuk seterusnya dan selamanya. Jadi di sini dibukakan, bahkan Tuhan janji kelak keturunan kita akan meneruskan prinsip kebenaran dan keadilan yang selalu kita pegang, dan kita akan menggantikan orang-orang bahkan yang lebih tinggi intelektual atau jabatannya atau tahtanya dengan prinsip kebenaran dan keadilan yang terus kita pegang dalam hidup kita. Sangat simpel kalau kita terus berpegang pada kebenaran, keadilan, atau pada tabiat Tuhan, tabiat yang Tuhan mau, pasti akan dicontoh oleh keturunan kita ketika mereka melihat kita. Dan Tuhan bisa janjikan di sini, kita bisa melebihi orang yang pintar sekalipun, yang jabatannya tinggi sekalipun, dengan tongkat kekuatan Tuhan tadi, tongkat kebenaran, keadilan, kita bisa melebihi mereka. Karena kenapa? Setinggi apapun jabatan, kepintaran, kalau tidak takut akan Tuhan, maka semuanya akan gampang sirna. Tetapi kalau kita pegang tongkat yang Tuhan titipkan, takut akan Tuhan adalah sumber segala sumber kan, maka Tuhan akan tetap berikan sumber mata air penghasilan, sumber mata air kekuatan, sumber mata air kepintaran, dan yang lainnya yang terbaik untuk hidup kita. Amin. Jadi disimpulkan di sini, mari kita hidup berpegang dan menghidupi prinsip dari Tuhan, keadilan, kebenaran, dan peri kemanusiaan. Itu yang berharga dalam pandangan Tuhan. Kita akan terlihat cantik di mata Tuhan, wangi bau tubuh kita, indah pakaian yang kita gunakan. Kalau kita pegang 3 prinsip tadi, jangan mau kita dibutakan oleh keindahan apapun, oleh perkataan apapun, oleh pengaruh apapun. Ayo sama-sama kita pegang tongkat dari surga, tongkat kebenaran, keadilan, dan peri kemanusiaan. Tongkat maraton yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita bagikan tongkat itu untuk sekitar kita juga. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari terus kita mengandalkan tabiat dan tongkat yang Tuhan kasih ke kita. God bless you. Semangat ya.